hak hu sapa sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa ila hadrati zamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi jami' ashabi Rasulillah minhumul ansar summa al muhajirin wa jami' tabi'in wa tabi'in summa ila arwahil arba'atil mustahilin Imam Hanafi wa Imam Maliki wa Imamina Syafi'i wa Imam Hambali muqallidin biddin summa ila ruhi Imamina Syekh Abu Hasan al-Ash'ari summa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Sayyid Abul Hasan as-Sajili wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Seman al-Madani wa Muhammad al-Maliki al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini ibnu Abdul Ghani wa Syekh Abdul Aziz ibnu Haji Masdar wa Aini Jamjam wa Qashtalani wa Aswad Syukur wa walidaina walidayhi wa muwatina wa muwatihim wa jamil muslimin ajmain al-ahya'i minhum wal amwat sayyidulahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafian wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah. Fa'atayna rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa khususan li kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Hadur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah dan saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah memberkahi hidup kita. Allah mengeluarkan kita dari segala kegelapan-kegelapan menuju cahaya petunjuknya, menuju kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dibersamakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang terdekat, kelompok yang terdekat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika insyaallah. La tanfa'uhu ta'atuka, tidaklah bermanfaat ketaatanmu selama ini. Wala tadurru ma'siyatuka, tidak juga memudaratkan jika engkau bermaksiat kepada Allah. Tidak bermanfaat, maksudnya tidak bermanfaat kepada Allah ketaatanmu, tidak juga menjadikan rugi atas kemaksiatanmu, yaitu kerugian Allah. Wa inna ma'amaraka, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu bihajihi, suatu perintah-perintahnya di dalam Al-Quran, wa nahaka, dan larangan-larangannya kepadamu, an hajihi, dari semua ini adalah tidak lain, lima ya'udu ilaika, supaya engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, supaya engkau kembali kepada Allah, benar-benar mengabdi kepadanya. Subhanallah. Saudara sekalian, minggu kemarin saya mengisahkan tentang makna cinta, yaitu ma'ahbabta syai'an, apa saja yang menjadikan kamu cinta kepada sesuatu itu, illa kunta lahu abdan, itu akan menjadikan kalian tidak lain adalah hamba atau budak dari sesuatu yang kalian cinta. Maka jika engkau memperbudak dirimu, maka perbudaklah dirimu pada Allah Azza wa Jalla. Lebih baik cintakanlah dirimu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu teori lah. Nah, arti teori, kata-kata aja. Pelaksanaan di lapangan itu yang kadang-kadang susah, gimana mencinta Allah. Paling tidak memahaminya itu adalah mengutamakan
apa saja kepada Allah, segala sesuatu. Dalam hidup ini banyak pilihan. Cinta, ketika terjadi pertentangan, kembalikan cinta itu kepada Allah aja wajalla. Ada orang sayang sekali kepada istrinya, ya kan? Istrinya banyak permintaan macam-macam padanya, bingungnya, tidak mampu memenuhi permintaan istrinya. Akhirnya si istrinya meninggalkannya. Sakit hatinya bukan main, sakit hati terus. Coba bayangkan. Nah, ketika dikembalikan cinta itu kepada Allah, ya biarlah sudah, dia meninggalkanku, yang penting aku dapat mencinta Allah, maka itu adalah lebih utama. Begitu paling tidak gambarannya. Nah, sekarang kita juga bingung mungkin, apa sih agama itu? Tapi kita juga sudah sadar ketika agama itu diturunkan Allah, agama itu adalah asyariah, masyara'ahullah, apa yang Allah mensyariatkan daripadanya li ibadihi, untuk hambanya itu tidak lain adalah sebenarnya untuk manfaat kita. Nah, karena itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la tanfa'uhu, tidaklah akan bermanfaat. Kepada siapa tidak bermanfaat? Bagi Allah tidak ada manfaatnya. Ta'atuka, ketaatanmu selama ini. Jadi orang-orang taat sedunia ini menyembah Allah, sedunia ini memuji Allah, tidak ada bertambah faedah bagi Allah, tidak bertambah nikmat bagi Allah, tidak bertambah kemuliaan kepada Allah, tidak ada. Karena Allah itu terbebas daripada manfaat dan rugi. Jadi Allah itu bebas dari manfaat. Kita tidak bisa bebas, manusia dan kehidupannya, dari manfaat dan rugi. Tapi Allah tidak. Nah, itu tauhid, itu akidah kita itu. Bila kita berpikir Tuhan itu ada kepentingan untuk dirinya, itu salah. Berarti salah. Misalnya kita berdoa rajin kepada Allah, ya terserah Allah mau mengabulkan atau tidak. Tidak ada manfaatnya Allah mengabulkan, mengangkat derajat kita, tidak ada. Subhanallah. Wala tadurruhu, juga Allah tidak memudaratkan bagi Allah, merugikan Allah. Maksiatuka, kemaksiatan yang kita kerjakan, ya kita masih saja berbuat dosa, kita masih saja menggibah orang lain, menyambati orang lain, kita masih saja iri dengki kepada orang lain, mungkin kita masih memfitnah orang lain, menyakitkan hati orang lain. La taduruhu, Allah tidak rugi atas kejadian itu. Ya, itu maksiat kan, iri dengki itu maksiat. Kita ini maksiat tuh, kita menyangka maksiat itu minuman keras, berjudi. Kalau judi online mah berujar. Judi, baik judi langsung maupun judi online sama aja judi juga kan. Sama orang bertanya, babi dan celeng tuh lain gak berujar. Ya, sama aja babi dan celeng sama. Sedikit kita menyangka itu saja maksiat, itu minuman keras. Padahal banyak. Berdusta itu maksiat, iri dengki maksiat, memfitnah orang maksiat, mencari-cari kesalahan orang, tajasus namanya, maksiat itu. Kenapa sih jadi cari-cari kesalahan orang? Tidak berpikir kita yang baiknya pada orang lain. Nah, itu kan pribadi kita itu. Kita harus bila pribadi itu kita tidak rubah, maka maksiat itu ada di dada kita. Maksiat itu ada di dalam diri kita. Maksiat itu, arti maksiat itu asya, sifat menentang kepada Allah. Jadi maksiat itu dari kata asya, itu adalah maksiatan itu adalah penentangan, membangkang kepada. Maka sifat-sifat pembangkang itu ada pada diri kita ketika kita masih melakukannya. Maka kalau kita ingin masuk surga, jangan ada itu, jangan dibawa ke mati itu, hilang itu harus. Maka dosanya kan susah benar itu dengan manusia itu. Kayak apa kita minta maaf lawan sidinnya aja jauh misalnya. Iyalah. Oh, ayo. Berat sekali enggak? Berat itu. Makanya kalau sudah, ya kalau bisa janganlah. Hidup ini kita banyak mengalah aja. Mungkin hidup apa saja dalam hidup, pian bertetangga dengan orang lain, banyak mengalah aja.
daripada kita menyakitkan hati orang lain. Lebih baik kita disakiti orang lain. Kenapa? Kita jelas tidak berdosa. Iyalah, mun pian menyakiti orang berdosa enggak pian? Berdosa. Lebih baik kita disakiti orang. Ngapain juga kita dapat pahala malah. Bila kita ikhlas menerima, kita dapat pahala kan begitu anunya, cara berpikirnya. Al-maghlub ya, orang dikalahkan terus kita ya enggak apa-apa, begitulah. Wa inna ma'amaraka, maka perintah Allah itu kepadamu itu untuk diri kamu sebenarnya, bukan untuk diri Allah. Li'annahu ghani, karena Allah itu maha kaya, anil alamin, atas segala sesuatu di seluruh alam ini. Dari wal a'malihim, atas segala perbuatan. Kalau manusia itu bahasanya kalau beramal atau berbuat itu kan berkarya. Berkarya pernah dengar ya? Kalau dulu ada partai golongan karya, maksudnya kelompok berkarya. Berkarya tuh mencipta sesuatu. Ya mungkin sesama manusia itu dinilai bermanfaat, tapi bagi Allah itu tidak ada nilai. Masya Allah berkaryanya, karena tidak ada apa-apa, karena Allah itu sudah maha kaya dan tetap kekayaannya. Nanti ada syair itu, doa kita angkat jadi syair. Jadi doa jadi syair sehingga bisa mudah mengamalnya. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agnini bihalalika anharamika wa bifadalika aman siwa. Nah, dan ini adalah Allah itu Ghani, Allah itu maha kaya sudah. Nah, wala tadurruhu ma'syiyatuka ay litanjiyahu an ayyusala ilahi makruh min qalqihi, karena sifatnya dia tidak memberikan kerugian kepada Allah atas segala maksiat hambanya, maka Allah itu selalu suci kesuciannya. Apa saja daripada perbuatan makhluk itu. Wa inna ma amaraka bihajihi ayyi ta'at, yang dimaksud dengan innama amaraka bihajihi ialah Allah memerintahkan kepada kamu, yaitu untuk taat kepadanya, bukan kepentingan Allah. Wa nahaka an hajihi, larangan Allah bukan kepentingan Allah, ayil maksiat, yaitu suatu perbuatan maksiat, tapi adalah lima yaudu alaika minal munafi wal masalih fid darain, sebenarnya untuk dirimu sendiri di dunia dan di akhirat. Nah, kita beri contoh. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur kepada Allah, di dalam Al-Quran begitu ya, pali nafsi, maka syukur itu untuk diri kamu sendiri. Itu kita contoh. Syukur itu taat enggak kepada Allah? Taat ya kan? Orang bersyukur itu taat. Orang yang tidak bersyukur berarti orang masih maksiat. Coba kita lihat bersyukur. Orang yang bisa bersyukur untuk diri Allah atau untuk, ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau memberi, ya misalnya kendaraan kita ya, punya kendaraan kita buruk aja, melihat orang lain kendaraan baik-baik, baru-baru tahun 2024 kita ada juga angka 2-nya 2012 kendaraan kita ya Allah. Tapi ketika kita mensyukuri yang tadi, yang apa, kendaraan kita yang tahun 2012 itu kendaraan itu jadi nikmat, terasa oh nyaman sekalinya dipakai. Melihat ada kendaraan orang 2024 di samping kita berjalan, wih sama aja duduknya, sama duduknya terasa sah. Begitu kita merasa berterima kasih kepada Allah, kendaraan kita 2012 tadi, kita melihat orang berkendaraan, wih sama dengan aku, alhamdulillah. Ada undangan berselamatan agak jauh dari kampung kita, di sebelah kampung, kita menuju sana, yang kendaraan tahun 2024 itu sampai juga ke sana, kita pun juga sampai. Alhamdulillah, nikmat dah bagi kita, nikmat. Pas di jalan melihat kendaraan tahun 2020 mogok, kita kendaraan 2012 jalan enak enggak? Syukurnya alhamdulillah.
Pertanyaannya adalah, benar atau tidak firman Tuhan? Ketika kamu bersyukur kepada Allah, maka syukur itu untuk diri kamu sendiri. Iyalah. Subhanallah. Oh, enak enggak? Enak. Coba syukuri apa yang ada kita punya. Kita syukuri semuaan. Kita punya kitab, syukuri. Punya buku, syukuri. Punya baju, melihat baju, kita syukuri. Ya kah? Lihat bini ada, syukuri juga. Alhamdulillah, biniku nih si Allah nih, alhamdulillah, istriku nih ada nih. Melihat nih Reng, padahal misalnya istri kita tuh pemamaian. Nah, tahulah pemarah misalnya orang, tetap kita syukuri alhamdulillah. Ayo kemarah situ beimat dengan koya kalau lah. Apakah mau terserah aja jadi masalah? Kita syukur dah. Banyak orang belum bisa kawin, ada juga orang tidak bisa kawin. Nang ulun nih pangguru sudah cerai, syukur juga pernah kawin. Syukur juga sudah pernah kawin. Terasa juga, maaf guru lah, ulun bujangan masih guru belum kawin. Syukuri juga masih sehat. Kurang bang, sudah tidak ada istri, apa? Tidak sehat lagi. Masya Allah, bersyukur, makan nikmatlah terasa di dunia. Ayo akisnya, sebaliknya. Ketika kita melihat kendaraan kita tadi buruk, kejauhan, ketinggalan zaman dari kendaraan orang, tahun 2024 berapa tahun dah? 10 tahun dah? 12 tahun dah lah bedanya ya kah? Apa yang terjadi? Sakit hati enggak? Bila ada kendaraan orang lewat di depan kita, tahunnya di atas tahun kita, tahun 2020, sakit hati kita. Iyalah, lepas ada sakit hati. Karena minder kita. Bah, minder salah minder. Nah, di parkiran, aku di ujung-ujung buncu aja Jerman anak parkiran, ya ketahuan orang kendaraanku buruk ya kah? Akhirnya kita malu, kenapa? Ditanding dengan kendaraan lain, bagus kendaraan orang. Ruginya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ketika kita tidak bersyukur, kita sakit hati terus hidup ini. Nah, garbus aku lu ya jar garbus sakit hati mana hidup nih dah jar. Kenapa sakit hati aja palo? Karena tapi berduit nah aku nih tidak punya duit, takut ada banyak duit. Japalo ke rumahku aja ada solusinya. Iya kalau iyalah jaga garbus aja ke rumah. Bapak ke rumah aja, ayo kita sama-sama kita jar bersedih Mbak bergabung. Sama-sama bergabung bersedih supaya lebih ramai aja Pak. Jadi begitu kita rasakan bahwa ternyata ketika kita tidak bersyukur, kita menjadi orang sakit hati. Coba pian, kalau usah kendaraan pian, muka pian aja bila merasa pian muka pian tuh tidak pian syukuri, bisi muka, bisi wajah, pian minder tuh duduk sama orang, menyusahkan siapa? Susah kita bila banyak orang berkumpul duduk di bawah ujungan, ya kalau kan apa? Supan. Sampai bujangan hendak melamar bebinian takutan, kenapa? Kalau disambati binian muka tidak rata, ya kalau nah wajah tidak rata, malu akhirnya dulu orang tarus. Ya kah? Nah, itu gara-gara kita tidak mensyukuri diri, dan itu manfaatnya. Tapi manfaat itu sendiri untuk diri kamu sendiri, ya kan? Manfaat dan mudarat itu untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Nah, itu di dunia saja. Nanti di akhirat Allah tampakkan siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur. Allah tampakkan pula siapa yang suka bermaksiat. Allah tampakkan juga di akhirat nanti siapa yang suka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sembahyang, coba kerjakan sembahyang. Wah, alhamdulillah, tidak ada beban. Karena hati nurani kita ini meminta terus kepada kita supaya kita menengadahkan wajah kita, jiwa kita, hati kita, patiras samawati, yang pemilik pencipta langit dan bumi ini. Begitu kita tidak sembahyang, kita tidak enak hati kita ini. Coba aja, pian pernah lah melihat orang sembahyangan di masjid atau di tempat lain sembahyang, pian melihat sakit hati rasanya hati. Tidak sembahyang. Kalau kita sudah beriman. Nah, kalau sholat tuh makom orang beriman merasakan tuh. Kalau tidak bisa, atau kita sakit, sedang sakit, kita tidak bisa sholat seperti orang, mas sakit hatinya. Jadi
ibadah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, lakukan saja. Memang kadang terlihat ibadah dan ketaatan itu berat di depan, tapi sesungguhnya enak sekali apabila dikerjakan. Nah karena itulah Syekh Muhammad Azibah mengisahkan ada sebuah hadis atau firman Tuhan ya. Firman Tuhan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu rahmat Allah. Jadi hendak melihat rahmat Allah itu di mana? Qaribun minal muhsinin. Sangat dekat kepada orang-orang muhsin. Muhsin itu orang yang taat, orang yang suka berbuat kebaikan. Muhsinin, orang yang sudah pada tingkatan ihsan arif billah. Kalau ingin kamu melihat rahmat Allah, qaribun minal muhsin, dia dekat sekali kepada orang muhsin. Nabi Muhammad itu adalah ahlinya ihsan. Dekati saja orang-orang soleh, kita akan dapat rahmat. Coba kalau bahasa Banjar sekarang, datang wadah tuan guru, atalnya hati itu panas loh orang, hendak bakal ahi aja dah. Ya kah, dengan tetangga pikiran hendak bakal ahi aja, datang wadah tuan guru, hati tenang. Tadi tuh lon tetangga merangut tawalah merangut tuh. Bahasa Banjar merangut tuh. Nah, cemberut lah, bermuka masam lon orang. Kenapa orang bermuka masam? Ya karena tidak cocok dengan hatinya. Begitu datang kepada orang soleh atau guru-guru agama, dia menasehati kita, berubah kita. Jadi senyum kita kepada tetangga kita. Yo coba, tadi istri kita mau kita pukul. Begitu kita datang kepada orang soleh, qaribum minal muhsinin tadi, tenang hati kita. Jadi jar guru, kenapa dimarahkan? Bakalnya kamu marah dengan istri kamu, siapa yang bisa menyayangi kamu lagi? Baru terpikirlah. Iyalah, orang lain jangan harap menyayangi kamu. Mun kamu marah-marah kepada istri kamu, siapa lagi menyayangi? Gila aja. Nah itu terbalik berpikir lalu sayang dengan istri. Nah itu contoh. Masya Allah lah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah yang maha welas asih, salawat Allah padamu ya Rasulullah. Ya man akram ala nabina, natawajjahu ilaika bidahinadi. Wahai yang memuliakan Nabi kami menghadapmu dengan wajah Nabi. Allah